Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa ada yang menggugat terkait dengan amanat yang terdapat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mana hasil gugatan tersebut mengabulkan sebagian isi gugatan oleh Hakim MK, dan putusannya itu termuat pada putusan nomor 92/PPU/Romawi 22/2024, yang mana dalam putusannya tersebut ada menyampaikan bahwa yang pertama mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yang kedua menyatakan pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai atau dalam tanda petik tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan di poin 3 itu memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan poin 4-nya menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kepala desa yang sudah diperpanjang masa jabatannya itu dibatalkan untuk perpanjangan masa jabatannya? Yang pertama, kita ketahui dulu dari apa yang diputuskan oleh MK itu hanya membatalkan amanat yang terdapat di Undang-Undang 3 Tahun 2024 pada huruf E-nya sebagaimana yang disampaikan di angka 2 itu. Dan dalam Undang-Undang 3 Tahun 2024 di pasal 118 ada beberapa penyebab kepala desa yang diperpanjang masa jabatannya selain yang diamanatkan di huruf E itu. Misalkan jika kita melihat amanat 118 di Undang-Undang 3 Tahun 2024 bahwa kepala desa yang sudah menjabat 2 periode ya nanti akan diperpanjang masa jabatannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini. Selanjutnya di huruf B itu kepala desa dan BPD yang menjabat di periode pertama juga akan diperpanjang masa jabatannya. Selanjutnya yang huruf C, kepala desa atau anggota BPD yang sudah menjabat pada periode ketiga sewaktu masih Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa itu juga akan diperpanjang masa jabatannya sesuai Undang-Undang 3 Tahun 2024. Selanjutnya untuk kepala desa yang sudah terpilih tapi belum dilantik, maka masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini yaitu dengan 8 tahun. Dan di huruf E itulah yang dibatalkan oleh putusan MK yang kita lihat tadi, di mana ada kepala desa yang berakhir masa jabatannya di Februari 2024 diperpanjang sesuai dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 ini, sehingga kepala desa yang diperpanjang karena masa jabatannya itu berakhir di Februari 2024 dibatalkan untuk perpanjangan masa jabatannya. Tapi ketika ada perpanjangan masa jabatan kepala desa yang bukan penyebabnya karena dia berakhir di bulan Februari tahun 2024, maka
perpanjangan masa jabatannya itu tetap berlaku. Dikarenakan penyebab masa jabatannya itu bisa diperpanjang adalah selain dari yang disampaikan di pasal 118 huruf E Undang-Undang 3 tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan MK nomor 92 yang kita lihat tadi dan bisa kamu download untuk putusannya di link deskripsi di bawah hanya membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diamanatkan pada pasal 118 Undang-Undang 3 tahun 2024 di huruf E saja, sehingga tidak berpengaruh kepada kepala desa yang diperpanjang masa jabatannya yang bukan karena berakhir di bulan Februari tahun 2024. Misalkan kepala desanya itu diperpanjang karena masa jabatannya berakhir di bulan Maret tahun 2024. Maka untuk perpanjangan masa jabatannya itu tidak berpengaruh terhadap putusan MK nomor 92 yang kita lihat tadi. Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.